Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ustadz Abdul Basit, yang kami hormati Bapak Ibu, karyawan-karyawati Balai Pemasaran dan Sertifikasi Benih Jawa Tengah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin pada pagi hari yang cerah ini kita bisa melaksanakan pengajian rutin di PSB di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dan selanjutnya semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, dan kepada umatnya sampai di akhir zaman, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini hari yang sangat luar biasa, istimewa, karena kita kedatangan tamu ini dari Pak Ustadz Abdul Basit. Beliaunya dia adalah seorang komedian dari Timur. Ini sekarang jadi pendakwah. Ini luar biasa kita bisa hadir di ruangan ini. Untuk itu untuk menyingkat waktu sebutnya kami atur kepada Bapak Ustadz Abdul Basit ini dengan tema hal saudara seiman. Monggo Pak Ustadz. Lagi ngomong egois, tujuannya benar. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya orang wong ramai. Masih ini bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sing semangat ya, walaupun ada yang belum sarapan pagi, biasanya kan semangat pagi gitu. Jadi coba saya mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang itu menyenangkan. Artinya yang ketika ada orang mengasih sesuatu sama kita, orang normal pengennya kita memberikan sesuatu lagi kepada orang yang ngasih kita. Normal, belum menuju ke ajaran agama. Makanya ketika ada orang yang memberikan salam kepada penjenengan dengan semangat keikhlasan yang luar biasa, penjenengan gitu makai wong sing ngasih salam. Lagi sepeda boleh buat sopi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang jawab salam saya dengan ikhlas, saya doakan panjenengan diparingi sehat lahir batin. Amin. Diparingi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Diparingi cepat naik pangkat. Amin. Gajian dan mundak. Amin. Mundak yang dulunya lantai bawah sekarang lantai atas. Betul. Ingat hidup kita ini kampung bersemut,
sing seneng nyawang kula nggih seneng. Kita putih-putih guyang guyune mau coba kan dikira wong edan nggih. Kanca kula nggih seneng guyune. Tirulah teman saya, seneng guyu bukan apa-apa, dia niku meromos tenan. Ya Allah, gini niki kehidupan ngeten niki. Allah kasih bahan materi yang luar biasa, bibir kita yang terkadang bersemut, tapi anak kasihnya kalau coba kita mengembang lihat orang tersenyum niku bisa. Saya menyenangkan orang lainnya itu kadang tidak harus mengeluarkan sesuatu yang besar. Ternyata guyu niku nyenengke, menyapa niku nggih nyenengke. Pokoknya aslinya segala sesuatu yang hubungannya beribadah itu menyenangkan semua. Alhamdulillah, kayak tenanan itu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Hakim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Suara kula bagus. Aja nyawang raine. Nggih mboten. Raine ku namung bungkus nggih. Walaupun wajahnya orang pakai bagus, belum mesti hatinya apik, betul? Enggak semuanya dibungkus, semuanya jangan terpengaruh namanya bungkus. Kadang bungkus ini ketok endah, jebule ning jerone sesuatu yang tidak kita inginkan. Nih, kula panjenengan kadang iku dahar jambu misalkan. Jambu air itu ning jobone iku kaya utuh, apik, halus. Ning jerone oke mulai ini. Jadi nuwun sewu. Luar biasa. Alhamdulillah. Kehormatan buat saya. Kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Yang sampai saat ini pulau panjenengan tidak bisa menghitung nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saya itu seumur kita nggak ada yang bisa ukur begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dihitung kita coba kita ulik, kita rogoh rasa kita, hati kita, tubuh kita. Seandainya ada nilai kesengsaraan yang kita rasakan, bila sakit, apa yang dihitung kalau nikmat itu kalah jauh. Kadang kita lupa karena apa, kenikmatan itu lekat dengan diri kita. Jadi kalau panjenengan lali itu nikmat. Makanya Allah ngendikan dalam surat Luqman, anishkur lillah wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Jadi kita serius nih. Gimana nomor kadang raine ora serius dilalah omongannya serius. Ngeten, saya kasih contohnya. Kata Allah, anishkurillah, kula panjenengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di jalan Tuhan. Kita itu makhluk surga. Kemudian kula panjenengan diciptakan di bumi piye carane gen mlebet surgane Gusti Allah ketika kula panjenengan sowan marang Gusti Allah. Maka Allah bikin guide yang namanya Al-Qur'an. Bahasa Jawa itu the way of life. Salah satunya nggih kok pengen bersyukur kepada Allah. Kadang kita itu merasa bersyukur kepada Allah itu ketika momen-momen tertentu. Misalkan seandainya kula sebagai seorang penghibur, saya itu
Nuwun sewu, mungkin tepang dengan saya. Saya namanya aslinya Abdul Basit, keren, tapi di grup namanya Pangsit. Mungkin orang pada tanya, mungkin juga ada sebagian yang protes, kok aku jenenge diganti Pangsit. Ya, terus kula iki ngoten niku. Pangsit niku mboten makanan Bu niku. Asumsipun jenengan niku panganan mboten apa. Malah bikin menjelaskan ini pangsit malah pangsit. Niku pangsit itu mboten daharan niku singkatan pangeran sing tampan. Niku lho niki. Ora ono sing ngelem blas sampeyan oke lho taklem dhewe. Kemudian saya kasih belakangnya biar jangan ini banget, tak kasih Anjasmara. Jadi orang banyak panggil saya Pangsit Anjasmara. Wah, ini mesti orang sing protes, orang usah bantu Pak Jarwo dhewe protes. Wah, Anjasmara disingkatan. Gini kok anak Ahmad Jazuli yang manis rupanya. Kenapa saya taruh nama bapak saya di belakang? Saya harapkan, saya berdoa sama Allah Subhanahu wa taala ketika saya melakukan suatu kebaikan di hadapan Allah, ada ciptaan jariah untuk orang tua saya. Ketika saya melantunkan ngaji Al-Qur'an pada panjenengan, bapak saya ngajari saya ngaji. Walaupun cuma sederhana, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Saya sematkan nama orang tua saya di belakang, satu sebagai kontrol saya pribadi bahwa ketika saya jalan muku-muku senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah orang tua saya. Di dalam tubuh saya ada darah orang tua saya. Muku-muku upama elek lakune ojo elek banget, kasihan mereka. Makanya kula sematkan di belakang. Ketika saya ngaji, ya Allah, jadikanlah ini jariah, ilmu yang bermanfaat dari orang tua saya yang ngajarin saya ngaji. Saya asli Losari Brebes. Bapak saya dulu ngajarin ngaji antara musola yang satu dengan musola yang lain. Saya kecil itu bawa kitab kuningnya bapak. Beliau nyantri, kalau saya nggak nyantri. Ketika ngajarin habis maghrib sampai isya, nah ketika isya saya bagian adhan. Jadi berkah. Kelihatan sederhana, waktu saya kecil nggak ngerti manfaatnya seperti apa. Mereka yang bawa kitab yang sepupu diajari ngaji. Ketika diajari ngaji ini benten sani halus-halus ngaji. Ini nuwun sewu. Ketika belum dianggap baik oleh ukuran orang tua saya, ojo metu kok ngomah. Ojo metu di musola, ojo metu di langgar. Jadi yang saya ingat ketika saya ngaji Quran sama bapak, misalkan mejanya di sini, ibu terkadang ada di sana. Nek urung pas nanti ibu koyo-koyo melelehkan air mata ngesane anak. Tapi berkahnya itu saya rasakan sampai sekarang. Makanya saya sengaja saya sematkan nama Pangsit Anjasmara. Anjasmaranya di belakang saya. Anak Ahmad Jazuli yang manis rupanya. Bapak saya namanya Ahmad Jazuli. Oke, sekarang sudah tiada. Nah, nuwun sewu. Saya nggak bisa ngasih sesuatu yang luar biasa kepada orang tua selain laku-laku saya. Kemudian upama ada yang memberikan beliau kepada saya, semoga saya bisa manfaatkan. Itu alasannya sudah. Karena nggak bisa ngasih yang banyak-banyak. Sebagai tanda syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak kepada syukur. Oh ini namanya penyiksaan. Sampai jam pinten Pak? 11 ya. Bisa montok cangkemku itu. Aku kene duduk yang itu kene duduk. Ayo saat tekan iki. Kita bicara syukur Pak. Kita bicara syukur. Orang itu ketika merasa bersyukur ketika mendapatkan satu momen tertentu yang maaf kata nilainya lebih wujud dunia. Itu montorannya Fortuner, kopi, walhamdulillah, Bismillah, syukuran. Itu seperti itu. Dapat proyek misalkan kita kerjanya kontraktor, ada proyek misalkan 10 miliar.
Wah, bangganya. Ngomong karo bojone Jo, mau sama istrinya. Oh Jo, istriku mama, aku kalau dia itu Jo, kontrak 10 miliar atau 100 miliar, ketok besar banget. Itu baru merasa muncul bahwa oh ini kudu syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang sifatnya dunia itu sangatlah kecil. Contoh nih, contoh. Saya kasih contoh pada kalau penjelasan seperti ini. Mata kita ini, mata kita. Dengan mata ini kulo saged nyawang panjenengan, endi sing ayu, bener. Ngoten. Endi sing enten rambutnya, endi sing enten rambutnya. Dengan mata ini, masya Allah. Seandainya kita dapat proyek 100 miliar, orang yang normal, mata kita dibeli 100 miliar satu saja. Kira-kira orang normal mau apa betul? Tidak. Kelihatan citi orang. Begitu yang real saja. Kita kasih contoh yang sulit-sulit, ternyata yang menelaahnya sulit, yang mudah. 100 miliar nih diambil Mas Pansit, kan mau tak cukup 100 miliar. Orang normal itu enggak bakal mau. Oh ya, dibulan nikmat mata iki yo. Masya Allah. Idep niki, kita niki idep niki, ya Allah. Podo-podo rambutnya, tukule ngidep karo tukule rambut ora rambut kurang iki. Nggih, foto mawon. Foto mawon bisa. Nggih. Kira itu rapopo. Saya kasih tahu yang gampang aja babakan syukurnya. Rambut alis, rambut itu kenapa kok tumbuhnya tidak sama dengan rambut kepala, khususnya mungkin ibu. Kita bisa bayangkan, baru kita merasakan oh ya Allah begitu nikmatnya. Nek kira-kira rambut alis atau rambut itu tukule podo bantere koyo rambut kepala. Kira-kira jenengan bayangkan seperti apa itu? Arep nyawang bojone ndak biar makan. Lho kan repot gitu. Repot. Tapi kita nggak sadar bahwa itu nikmat Allah. Nggak sadar. Nggak sadarnya kenapa? Karena lekat dengan kita dan yang kita rasakan niki ora kroso niki nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa sepuro panjenengan syukuri. Tangi turu anak ini mama, bolang repoti lagi repot mau mama. Ya Allah, ini anak sehat, anak sehat kangen bembo, malah perkara mbok lagi nyetir kok kabine Pak lali kuwi ngomong. Ini kuli pangucap lidah, bayangkan kalau lidah kita nggak bisa merasakan rasanya asin sama letih. Ikut nikmat. Lah lagi Covid. Jenengan tahu rasanya Covid? Dari mana? Kulo nate kena ibu ya. Kulo nate waktu nganti itu jago nih pakai kue jago. Enggak rasanya. Apalagi ketika wudu, tadi wong alhamdulillah saya diberikan kekuatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga orang Rasul ketika ajeng dilacak wudhu niku waktu Pak. Mungkin saya itu sampai satu ketika kata istri saya ada jatuh, katanya sempat nggak sadar berapa menit katanya. Kena Covid katanya. Wah, obatnya tong pundi-pundi. Bojo kula baju kula kan puskesmas ten kampung rikala sehari ngirim obat sing spesialis. Dokter kula spesialis dari dokter Syahrini. Katanya begitu, katanya penyakit dalam. Wah, tonggone ono degan lubung apa pulung apa. Wah, komplit bener. Kurang lebih selama 2 bulan recovery ora waras-waras. Kula tukang pijet kula parani. Pak niki kula ajeng pijet, kula lemes banget niku. Cucu Covid, waduh. Aku bilang lho kan Covid wis lewat lho Pak. Tiba orang ini mijet kan. Ini sederhana Pak Jarwo. Sampai ke sana niku ora syukur pripun kali ditolong. Tekan mriko iki biasa kan antrian lama belum lemes Pak. Sikile diangkat ya.
Wong iki jenengan iku ora perkara saluran pernafasan paru-paru tidak, lambungnya pun jenengan yang kenging. Burung dicekel, barke watuk, iki cukup iku napa jenenge godhong napa kali dia cuci mamah, watuke dilarang mandek. Setelah dipijit obatnya itu napa perkara lambung. Jenengan mengke obat kimianya ditinggal dulu. Ini kurang lebih 1 minggu minum jus pete. Lho iki aku iki kok tenanan iki. Enggak Pak, banyak yang nyengklaim obat ini di luar dasar loh. Di luar pikiran saya, ya Allah itu di luar sing kadang di luar. Lah kok yo sing liyane enak kok yo pete ngoten. Jus jambu enak iki, jus pete. Ya Allah ya Rabbi. Saya tanya, Pak, opo yo ora enak lho lalapan sisan sambil terasi ngoten bisa itu. Dilalap sisan, Mas Pansi. Nek dilalap niku lambung dadak proses. Dadak mama dadak proses. Tapi ketika di jus airnya disaring, diunjuk airnya niku lambung enggak usah proses terlalu berat. Niku lo lakoni, Pak. Wong jenenge muga-muga Gusti Allah kasih obat puasanya lewat seperti itu. Wah, bayangke pete sama kulitnya. Wah, senang ini. Jenengan prakteknya punya penyakit lambung, sapa ngerti cocok. Ngerti cocok. Sapa ngerti cocok. Pete sama kulitnya di jus, kemudian kasih air, airnya disaring, diunjuk sebelum minum makan apa-apa. Pagi bangun tidur. Wah, saya bayangkan Pak. Wah, wis pete ambune ngeten iki. Wah, Pak diunjuk, wah rasanya seger. Tapi saya rasakan alhamdulillah belum 7 hari, 5 hari, alhamdulillah perut dalam posisi Allah kasih sembuh, batuk juga alhamdulillah dalam posisi sembuh. Lagi yang seperti ini, kula panjenengan boten ngraosaken bahwa nikmatnya Allah niku begitu luar biasa. Kita kadang melupakan nama lekat dengan apa yang kula panjenengan rasakan. Dalam tubuh kula panjenengan mlaku iso mlampah, niku nikmat niku kula panjenengan lali ini. Karena apa? Lekat dengan diri kita. Kita nggak bisa merasakan kenikmatan itu karena nuwun sewu saking dekatnya. Misalkan ini nuwun sewu, niki handphone jadul Samsung. Wah, urung ngono apik. Nah, ketika didekatkan dengan mata kita, apik kan. Mungkin misalkan ibunya atau siapa yang cantik, bojone jenengan mangsa wae raine kedeketan. Bagusnya ning ngendi? Itu ayune ning ndi karena dekat dengan kita. Jadi lali yang iku nikmat. Kalau dari jauh bojoku ya Allah. Ayune bojoku bagus sih. Lah untuk merasakan tertinggi saya itu Mas Danang gitu, cuma bisa merasakan. Engko prakteknya di rumah bojone jenengan template lainnya jenengan. Ngene lho, misalkan kene istirahat sudah ojo sih ngono. Jadi mboten mah, aku tak prakteknya bener apa to iki. Ayunya ora ketok karena dekat dengan kita sehingga kula panjenengan lupa bahwa itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek pengen merasakan nikmat lagi, monggo sareng-sareng kula panjenengan teng rumah sakit Muardi teng ICU. Niliki mawon ojo sakit gitu lho. Aku lho wingi bar niliki mriku Pak, ya Allah teng ICU niku ora ono sing sehat loro kabeh gresake. Nggih. Tunggu pulih dilalap baju operasi bikin kepala dioperasi 2 kali. Yang pertama itu koma, kemudian yang kedua alhamdulillah sudah sadar. Arep ngomongnya kangelan. Nopo jalur nulis. Apa nulis apa? Dadanya kok dada sakit. Masya Allah. Apa ya kula panjenengan baru sadar bahwa kenikmatan itu setelah kula panjenengan seperti itu tidak. Makanya Allah luar biasa.
yang menciptakan kula panjenengan golek dalan kesane kula panjenengan selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya anishkur billah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Dan syukuri kula panjenengan itu bukan untuk Allah. Kata Allah ini. Tapi untuk diri kita, untuk kula panjenengan. Ketika kita melakukan sesuatu perintahnya Allah Subhanahu wa taala bukan untuk Allah. Ketika kita bersedekah, penyanyi tadinya tak laku. Kita bersedekah bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Ketika ada masjid dibangun karo lewat, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah niki kagem yang sepuh kula. Niki kagem kula lan keluarga kula. Bukan untuk Allah. Makanya seterusnya faman kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Nek kula panjenengan ingkar kufur dengan nikmatnya Allah itu, ngerti ana Gusti Allah kuwi Maha Kaya lagi Maha terpuji. Ketika kita tidak menyembah Allah, tidak menurunkan derajat ketuhanan sebagai derajat Allah sebagai Tuhan kita. Ketika kula panjenengan ora gelem bersedekah, berbagi dengan yang lain, berzakat dan lain sebagainya, tidak menurunkan derajatnya Allah. Atau sebaliknya, ketika kita menyembah Allah, bukan nambah ketinggian daripada derajat Allah Subhanahu wa taala. Pancen Allah ya Allah, Dia adalah Tuhan kula panjenengan sekalian. Saya isi ngomong kok sok patang sih tuh penyanyi kok ngomong kaya ngono. Gini, Mas Darwan, Mas Pangsit hijrah. Betul, emang bawaan Mas. Di grup saya dulu itu dilarang puluhan ribu remen. Saya dulu pernah tinggal di Jakarta Pak, kos nomor. Satu rumah itu dikontrak 3 orang. Saya, Bobi yang gitar, yang satu Benjo yang ganteng itu. Benjo kamar depan, yuk AC depan, Bobi ya sama ruang tengah, saya belakang. Belakang itu dilalah ruangannya agak beda dengan yang lain. Nopo? Dulu itu ruang makan. Ruang makan, kemudian template triplek. Niku, nggih, terus kemudian dipasangi depan gak cukup doang. Akhirnya tidurnya di bawah. Nah, karena dulu ruang makan, ya ada ini kan, tempat cuci tangan itu. Jadi kamar itu lo komplit itu yo. Yo AC, cuci tangan, yo pun mriku nek kanca kelas jemaah cuci tangan tengah makul gitu. Ngoten. Jadi dari dulu orang bilang bahwa artis begini ya Allah. Kula merasakan asik dengan kasihkan saya. Ketika orang-orang cerita, wah, ya orang artis biasanya kehidupannya ngeten-ngeten, ya istilahnya kenalannya begini-begini, atau mainnya kemana-mana. Kebetulan saya lebih suka kalau makan itu ya di Lamongan Pak Jarwo. Lamongan Mas Gatot. Saya masih ingat, lumayan 18.000 pecel lele, ngobrolnya nanti jam 3 isu. Akan bonusnya kata ini. Dia ngobrolnya yuk padahal yuk kuih. Ini asik. Kemudian di grup juga sama, ketika orang cerita, kalau dia ini kudu bukti kalau jenenge Timlo. Saya dulu di Timlo. Timlo itu sanes makanan juga itu. Singkatannya Tim Musik Humor Solo. Timlo. Ini nyambut gawe kalau Timlo ini. Kulo dilalah di hati boten-boten. Cara pikir saya kurang. Kulo niku ngabdi kali Gusti Allah. Cuma wasilah Timlo. Saya udah dari dulu begitu. Makanya ketika Mas Dar bilang, wah, Mas Pangsit hijrah, terlalu keren buat saya. Oh, kerenan, saya biasa. Dan makanya status saya lebih berpikir sebagai penghibur panjenengan. Kalau Garuda Pancasila akulah pendukung niki BPSP Jateng akulah penghibur. Oh nggih. Kula niku penghibur panjenengan. Penghibur ku ora kudu guyang guyu, cingkrak-cingkrak boten.
Ketika nuwun sewu yang saya sampaikan tadi itu jarang terpikirkan oleh kula panjenengan, mungkin bisa kelipur panjenengan. Enggak lama grup saya itu ngisi acara haul, gitu, haul Habib Ja'far Al-Kaf teng Kudus. Beliau kan 100 tahun yang lalu kurang lebih tanggal 26 saya suruh ngisi mriko. Acaranya grup musiknya. Saya sampai bingung ketemu sama Raini pun Adi pun Habib Ja'far Al-Kaf. Habib Bidin Bib jurang ngapunten. Nek kula genjreng-genjreng iki acara hal ini kok enggak menurunkan marwah daripada hal itu sendiri, Bib. Beliau itu kasih support luar biasa pada Mas Pangsi. Jenengan lipur umat Kanjeng Nabi. Ya. Kula lagi madhep iso. Nek umat Kanjeng Nabi sing pinter kaya ngene iki mboten perlu mungkin kayak bisa haram. Tapi ketika berbicara umat Kanjeng Nabi mboten namung ngeten. Ada yang maaf kata sing delosot di bawah kula panjenengan setuju. Secara keilmuan, strata sosial maaf bukan membeda-bedakan dan sebagainya. Kemudian cara wawasan itu perlu dikurang. Jangan mereka nyenangkan mereka mungkin Kanjeng Rasul senang. Kita bicara mengenai syukur. Wah, lagi syukur setengah jam nih. Masya Allah. Jadi nuwun sewu, kita ingatnya ketika bersyukur kepada Allah ketika ada rasa seperti itu. Makanya nuwun sewu harus muhasabah. Dibedah atine kula panjenengan sedaya. Kawon syukur iki piye? Nggih nuwun sewu. Kembali ke fitrah kula panjenengan, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kula panjenengan ketanapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saestu. Itu jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ngoten. Karena kita bersyukur, oh iya, bukan apa-apa. Ketika kula panjenengan sholat, itu tanda syukur kita kepada Allah. Ketika kula panjenengan disuruh puasa kersa, itu tanda syukur kepada Allah. Nabi artinya. Dan ini diterima oleh orang-orang yang dalam hatinya tumbuh rasa-rasa keimanan. Jangan boten duwe iman ki apa gunane ngoten niku. Nek yo nek kula panjenengan memberikan satu analogi. Nek kula panjenengan ora iman, kira-kira nek bar mati ki ngopo? Kira-kira kita tidak punya keimanan bahwa sumber itu ada hari pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira habis ketika melewati gerbang kematian, kira-kira ada acara apa di sana? Tidak percaya dengan namanya barzah. Ada siksa kubur. Ada malaikat mungkar nakir menanyakan sesuatu. Kemudian dari akhirat nggak percaya, ya mungkin asik-asik aja menurut dirinya. Tapi munggur kepada orang-orang yang beriman. Ini satu nuwun sewu. Gimana sih? Ada yang bisa saya bantu? Munggu seperti itu nuwun sewu. Kita mengerti saja. Oh iya. Saya kasih contoh sederhana. Kula niku duwe dhuwit 200.000. 200.000. Dilalah duitnya yo kuwi tea. Tea itu bahasa Sunda. Eta tea itu saja. Eta tea. Itu eta itu. Eta tea itu saja. Ora duit liyane sumbere ora ono, kabeh didol kabeh. 200.000 kuwi dilalah kula panjenengan akeh to kabar. Kowe nyang Jakarta saiki ning kene ono pangane. Bisa ini upama iki 200.000 dipangan teng mriki. Kira-kira 3 dina ya entek. Padha-padha entek kira-kira kula panjenengan ini mau tetap ada di sini apa ke Jakarta yang di sana kula panjenengan dikabari teman panjenengan ada biaya hidup disediakan hidup. Nek kula berkeyakinan padha-padha ngeten ya aku nang Jakarta wae. Aku yakin di Jakarta koncoku ki apik tenan rek.
Dilarang misalkan bapak pun dogono akan ngasih sesuatu kepada kita, misalkan yo kalau pilih ten Jakarta timbang ini 200.000 bar telung dino ade yo akeh modul ae. Sama dengan keimanan. Nek kula yakin, Pak, yakin kehidupan itu ada. Loh, misalkan kehidupan itu tidak ada, terus ngapain kula panjenengan berbuat baik? Nek masalah gendilem karo kancane. Halah, dunya sedelo tau wis entek. Kalau tidak ada alasan lain yang sifatnya ukhrawi, ketuhanan, keilahian. Dulu habis, Pak. Saya pernah ketika Pak Gubernur DKI-nya Pak Jokowi tahun 2012, saya pulang haji baru datang suruh ngisi acara melakukan sosialisasi program. Jadi keberadaan Pak Jokowi ketika jadi Gubernur DKI, yaitu sosialisasi program wabah di sini wong suwe bolone dipluntuke tenis indoor. Tenis indoor duduknya sama di kursi merah, makanannya sama, bok-bokan. Waktu itu yang ngisi Mas Didi Kempot, Isdalia, terus pulau bagian terakhir. Nah, waktu itu kita kan grup pinggiran ya, musik humor, saya desa-desa ingah-ingi isinan atau rayakinan karena rumah sana orang desa waktu itu. Waktu itu saya udah keluar dari tim loh, namanya Pangbel, Pangsit Pinju. Saya keluar dari ikut tahun 2008, bukan berarti hijrah, keluar ikut tetap menghibur. Oh, ada hijrah terlalu keren katanya. Lo nyatanya jenengan dari rumah ke sini aja, itu buat saya hijrah. Ketika jenengan menyapa orang itu hijrah. Ketika kalau guyu, wah Mas, Pak Jarwo, Pak Jarwo, iku ra iki. Wis ora, pacaran. Enggak saya itu Israel, kayak sifatnya ilahiyah. Nah saya matur kepada Pak Jokowi, saya suruh pentas sama panitia, Mas, 10 menit Mas, 10 menit, padahal kerancangannya 1 jam. Enggak Pak, gandeng kita itu wong desa ya. 10 menit apa sih kita 10 menit iso guyu ora. Sajam dipeletet 10 menit lagune oke dipeletet dari 10 menit itu bayangkan. Spontan. Dan tidak pas kula pentas karo kanca-kanca bagian terakhir Pak Jokowi itu guyu nanti disambilkan tisu sampingnya itu guyu ngeke. Pokoknya guyu cuma 10 menit ya manut gitu. Saya ngomong sama Pak Jokowi ketika waktu itu kenal namanya pencitraan dan sebagainya. Pak Jokowi yang namanya pencitraan itu sifatnya dunia. Ketika penjenengan jabat, barangkali orang mau melakukan apa yang penjenengan sampaikan. Tapi yang namanya karya diniatkan lillahi ta'ala, itu bisa jadi amal jariah penjenengan. Ketika dimanfaatkan masyarakat Jakarta dan masyarakat semuanya, nuwun sewu buku-buku tadi amal jariah penjenengan. Wah itu Pak. Tapi memangnya begitu. Semuanya sifatnya keahlian. Syukur juga amalkan. Ya Allah. Suruh salat, bayangkan. Kalau panjenengan sholat itu hal yang luar biasa. Orang bersyukur beribun karena apa? Ada di sekitar kita, di luar sana orang yang tidak kerasa sholat. Padahal ya Allah ya Rabbi, mari kita telaah, kita urak-urak. Adakah perintah Allah, perintah Tuhan yang memberatkan kita semua? Jujur, ada apa betul? Perintah Allah yang ngabut ke hawa diri orang. Kalau logikanya saya, Allah itu sing ngarang pulau penjenengan, sing damel pulau penjenengan, tahu kelemahan pulau penjenengan. Makanya apalagi Allah tahu, Allah itu orang bakal nggak mempersulit awakmu, tapi akan membuat mudah kowe kabeh. Lah dengan ayat ini pulau penjenengan membuat mudah. Kira-kira ada nggak perintah Allah yang memberatkan pulau penjenengan? Nggak ada masalah. Sholat, abote temputi sholat. Tapi banyak orang yang tidak mau sholat Pak. Lagi nek ngoten iki tanda syukurnya di mana? Sholat niku nek iso ngadeg ya ngadeg kok. Nek ora kuat ngadeg posisine awake lagi loro. Mungkin sikile ngitak paku misalkan.
Nek ora kuat tetep yo nunggu. Beratnya di mana? Yen ora kuat nunggu yo oleh karo. Kan kayak gitu. Leres tahu betul? Itu Allah itu saking sayangnya sama kita, dan Allah itu tidak disalahkan bahwa perkara sholat aku udah direkoso. Nggak ada yang sulit perintah Allah itu, nggak ada yang membebankan pulau penjenengan. Tapi anehnya banyak di sekitar pulau penjenengan itu yang tidak kerso sholat. Mereka mulai sholat yo. Orang bukan baru mati, disolati bagaimana? Oh mati, disolati sing sholat mulio, dua mati sing sholat betul. Gak ada yang berat. Puasa, saya itu ada yang berat puasa. Ketika kita, saya mendapatkan perintah puasa Allah Subhanahu Wa Taala sebentar lagi, puasanya bulan Syaban, tinggal Ramadan. Abote teng pundi poso? Lek kula panjenengan sakit, ora poso ya ora popo, niki Quran. Gitu betul. Lek kula panjenengan dalam posisi safar perjalanan, kurang lebih nek biasanya itu umum secara fikih 80 km atau 81 km atau sekian. Ada berbagai macam. Ketika posisi safar awake kira-kira ora kuat, ora poso, ora popo. Atau apa? Niku Al-Baqarah penjelasan sana. Terus beratnya di mana? Sumber ketika bulan Ramadan selesai, penjenengan sakitnya itu udah sehat, ayo dikenteni di sahur. Apotekan punti, nggak ada yang berapa. Ketika sakit dan sembuh, ayo di sahur. Ketika lepas Ramadan, saya mau orang dalam posisi safar, musuh setahun safar terus. Pokoknya bang boy, nanti setahun melaku terus. Beratnya di mana? Boten berat. Sastu. Menjelalah sakit, lepas Ramadan sakit orang waras. Yang bayar fidyah. Ngoten iki aturannya. Dilalah bayar fidyah itu kan duit kok sak kampung paling kere dhewe ini. Bayar fidyah orang duit, Pak. Dhewe iki orang bayar fidyah karena paling miskin dhewe iki berhak untuk mendapatkan fidyah. Lah ning ngoten iki abote teng pundi? Ya, Gusti Allah ngoten iki. Tapi kalau panjenengan mboten mungkin mboten akan menyadari sampai sejauh itu. Zakat sama abote teng pundi zakat. Zakat fitrah kira-kira 2,5 kilo atau 3 kilo. Awake dhewe tok gaji 3 kilo kira-kira kira-kira nek 4 iku 13,5. Nek mentik wangi kira-kira 16. Kenapa aku pulang ke 10 bakul? Aku mau mati dolan kelontong aku. Jadi roto apa? Lah kira-kira nek 3 kilo, 13.500 ping 3, kira-kira kan 40,5. Nuwun sewu, bebek goreng Pak Slamet niku. Nek mangan bebek karo es teh karo tambahan pete, kira-kira 39.000. Enggih Pak, lho kula apal lho anggaran tahun 96. Yo goreng Pak Slamet. Ternyata nuwun sewu enggak ada yang berat. Lho dilalah aku paling miskin dhewe. Yo orang saja kan awake dhewe iki etok bagian zakat. Pripun? Enggak ada yang berat. Haji sama istiqomah. Duitnya cukup, regane yo cukup. Saya itu Pak. Ngumpul pas haji niku masyaallah. Betul-betul Allah itu mudahkan. Oh memudahkan. Wajinya arep luar nasi haji kangelan. Bila Allah kasih kemudahan. Wancine gen padha liyane ana biasane pamitan kaji. Kula niku mboten gadadit, Pak. Mboten cekak. Arep pamitan kaji karo kancane iki gen padha liyane iki kula mboten gadahan, Bu. Yen dilarang bulan Agustus niku kula ditelepon rencang saking Jakarta Bogor niku, Mas Amsit mau enggak ke Batu Licin, ke Cisang, istilah bos apa Batu Bara,
Yo mau lah. Loh, berapa masjid? Pulau ngawur. Waktu ku pangkang ilmu pulau jalur 10 lah. Pulau ngawur nih 10. Wong lain belum ini tergani ke 10.000. Apa jadi? Jangan lah. 9 aja. Ya usah apa-apa. Jadi pulau dibayar 9 juta. Zaman sama tahun 2012. Ada sama. Jadi pulau mana? Jadi kurang lebih biayanya itu ya untuk mengcover acara walimatus safar itu. Ya Allah mudahkan. Jadi nuwun sewu. Dengan seperti itu sangatlah pas ketika Allah memerintahkan pulau penjara untuk anishkur lillah. Nggih. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Ini baca biar jam terus. Katanya jamnya lebih cepat saja. Udah jam berapa sih? Jangan ngertikan apa Pak? Iku kalau di bawah gimana nih? Belum intinya. Kita bicara syukur. Kelihatannya sederhana syukur itu. Bapak koyo-koyo dek kok sholat itu koyo-koyo paksa tidak. Itu memang jalan Tuhan kesannya kalau menjenengan selamat. Coba mindset kita dirubah. Kita manut manut apa yang diberitakan Allah niku mari sholat selamat. Koyo dene wong sholat Allahu Akbar gelem, kongkon ngeten gelem, kongkon ruku gelem, kongkon sujud yo gelem. Maka berartilah salah. Selamat. Itu perintah sholat itu beda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya lewat malaikat Jibril itu boten Kanjeng Rasul sing ada kali Allah Subhanahu wa taala dapat perintah. Itu bentuk ibadahnya beda dari yang lainnya. Haji kita ke Mekah Mukarramah. Kemudian yang mungkin non Islam ada yang ke Sinabung. Kemudian ada yang ke Borobudur. Niki kira boten sholat itu enggak ada yang nyamain. Gak ada yang nyama, ini ibadah sholat gak ada yang nyama, ini Gusti Allah dirawat saja. Makanya mari kita bersyukur saya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesannya apa? Ketika kalau penjenengan menyadari itu adalah wujud kita kepada Tuhan, menjalankannya itu asik Pak. Di si alim mungkin ketika kita kecil dan di pokok itu mboten Allah. Jadi nih pulau panjenengan ingat sering lihat apa yang disampaikan Gus bahwa hidup kita itu koyo-koyo itu menginginkan dari waktu yang satu ke waktu yang lain, menunggu sholat yang satu dengan sholat yang lain. Ini itu untuk ditentang di hati kita sehingga ketika dengar Allahu Akbar, wah iyo ya ini ada, nggak ada rasa-rasa kayak gitu. Oh ya. Masya Allah. Jadi saat temennya kayak gitu dinet-netkan. Perkara aksesoris kalau penjenengan yang gawe di sini di BPSB. Kalau sampai keliru ngomongnya. Ingat pelajaran ketika saya sekolah PSBB. Ternyata di BPSB. Masya Allah. Ini pengawasi ini Pak. Butuh luar biasa. Butuh cara keimanan, integritas yang tinggi. Orang-orang polisi di sini betul-betul polisi benih. Jadi jenengan yang ono benih pentel mawon. Ngawasi yo pengawasan. Betul loh. Kalau bukan orang-orang khusus atau penjenengan yang ditanamkan keimanan yang luar biasa di hadapan Allah, nuwun sewu. Jenengan cepat sugih, yo cepat bangkrut. Kata lho Pak, nuwun sewu dalane niku rapi sing dilaporke, kata niku kudu dirata kata. Niku setelah selesai enak. Ini wong ora nek iki insyaallah wong sae-sae kabeh. Nggih amin nggih. Iya betul, Bu. Lha panjenengan boten syukur kepada Allah Subhanahu wa taala syukuripun. Status panjenengan mriki niku luar biasa, orang yang terpilih. Lu Jawa Tengah salke sampeyan kok gurono pirang glintir apa nek BPSB.
Kalau tidak disyukuri, tentunya dengan cara apa? Integritas yang dilakoni kan tidak. Awake dhewe ngawasi, jebule ono sing kuwi ngawasi ora wae ya Gusti. Harus ada kesadaran itu. Karena apa? Hidup itu bukan urip terus sak temene. Urip sing kasune kalipun setelah kula panjenengan saya tuh melewati kebangkitan baru rasaku. Jebule urip jan sekarang iki ngene iki. Ngene iki mayan. Makanya dulu saya, nek kula panjenengan lulus dari sini, kemudian dengan jalan Tuhan, dengan jalan saya juga di penghibur. Saya penghibur itu lulus Pak. Ini pengalaman saya. Alhamdulillah Allah kasih muda. Satu ketika gini, walaupun saya penghibur ini jiwa saya nggak cocok, maaf, sama jedak-jeduk, sama kafe, sama disco. Kulo niku ya alhamdulillah Gusti Allah maringi rasa sing ora pas dalam posisi seperti itu. Karaokean. Kulo nate karaokean itu niat itu sepisan. Niat karaoke. Ya kali bojo kulo. Gor-gor pas ulang tahun pernikahan, kulo niku latihan karo kanca-kanca lahalian bojoku ki lali ulang tahun pernikahan. Mulih sore tekan ngomong aku ki ora romantis aja, bingung carane. Gen ora pakai mbok semut depi pun yo sak omah sing siji mbok semut ya waduh. Wah ya Allah, bojo kula kan Ambon. Dadi ketok banget Jawa ki sing rada di sini kon. Nek Ambon langsung enggak lho wong praktek kecuali di Jawanya orang Ambonnya itu lama. Enggak saya Losari Brebes, istri saya Ambon asli 60 buru. Jadi langsung wajahnya itu langsung wah, ya. Saya kan punya angger-angger ngeten. Apa sing sadurunge ngati bakal mutu ono ing rai. Atimu ya apa akan kelihatan di wajah kula panjenengan. Di gestar panjenengan buat gestar bintang tamu. Gestur. Salah cangkem gitu ya. Akan kelihatan. Nah, bojo kula wonten kula pun bingung ya. Kula ya salah aku. Akhirnya kula kayu. Mah, ayo kita makan di waktu itu sing lagi di kafe ini kafe Atria di kafe Atria nih sudah nonton kan temen itu kelihatannya aman karena orang pate hingar wah bojoku seneng rada lulu. Waktu itu pakai mobil Fiat zaman pulau punya mobil pertama Fiat wah seneng tekan kono mah sing pesen kue bayi mah tulisannya Inggris kabeh ora aku bahasa Inggris luput tenan gak kata bahasa itu tulisannya Inggris kabeh wah bojoku yo kaya mau padahal ya padha ora mudeng enggak itu tulisannya Inggris kabeh ngerti gitu wah kurang mudeng iku sing gampang tuh bojoku setelah selesai lho lamanya orang makan berapa lama jadi bisa boring baru terus pulang ayo mau pulang mah apa di karaoke nanti naik saya ngajak karaoke niat sama istri saya niku kira-kira berapa puluh tahun yang lalu ya, ngajak karaoke lagi putih betul-betul duduknya nggak perlu menjalan besok saking orang pengalaman karaoke ini bingung daftarin video monetisnya enggak walaupun saya itu menghibur dilarang jiwa saya nggak di situ saya itu satu ketika saya mau ngisi sama teman-teman acara tahun baru di Makassar jadi walaupun deg-degan nilainya kalau tahun baru kan tinggi biasanya panennya artis umpamanya kula artis itu di sekolah raya-raya orang cocok tadi artis orang pede tadi artis dulu saya kira-kira nilainya tinggi ya tinggi lah ketika perjalananku di pesawat itu ya Allah kayak bingung banget lah diadakan di diskotik piye ngomong dong ini kafe kurang lebih foto ya Allah buka-buka boleh sih padahal hotel dan dilarang Gusti Allah iki jabahi acara di ballroom, acaranya kayak family gathering. Jadi orang-orang yang punya saudara di mana di kelompok kita memiliki, ini punya saudara mana kelompok kita memiliki, kelompok kita apa? Alhamdulillah. Sering saya mendapatkan seperti itu Bu. Ini hubungannya dengan integritas. 10 menit lagi selesai. Ini baru gimana ini? Ini ketika kita mencoba berintegritas dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mencoba memaparkan bahwa aku ki pengen termasuk orang sing iman ya Allah, aku ki pengen termasuk orang-orang yang
Satu ketika itu, saya dapat tawaran dari Surabaya, lama itu tahun itu. Dulu itu kafe ini bukan tulis buku kota fitnah. Zaman di sini bu, zamannya apa sebelum Timlo, zamannya Timlo. Ketika main di situ bu, itu hampir tidak ada orang yang tidak mendem. Kalau kita ke sana, mereka itu heran, ini guru popo. Kita itu dan guru popo. Karena lu saya masih minta minum apa? Zaman waktu itu kita ada kesepakatan. Nah, tidak boleh mendem. Tidak boleh mendem. Ini ngaku rakon lu bawa haram, itu urusannya nafsi. Udah, setelah acara silakan hubungan. Jadi ketika sampai sana mau ini paling keren keratin deh. Zaman itu keratin deh paling keren. Keratin deh, spray, patah. Nanti orang kasih maaf kata tanya. Jadi grup popo ini kafe orang mesti 16. Biasanya beracara kemeriku Pak. Kemarin itu dari Jakarta itu dia cerita, artis kondang, saya ini masih kondang. Niku main kemeriku itu bariku mendem sampai keser-keser mutak di situ. Gitu. Oh ya toh cocokin. Gue sebagian kok cocokin ada lain. Nah satu ketika temen itu ya tahun yang lalu beberapa tahun yang lalu itu telepon saya, Mas Pangsit main di Surabaya ya, regone hidup waktu itu aku rekayasa Yone kalau nggak 30 ditawar tuh jadi 25 juta sakrum. Suatu ketika dia nawar mana Mas Pangsit bocus lawe mergone iki sponsornya itu orang tekan sakmono. Lah sponsornya itu loh. Iya, katanya 18 setengah atau berapa. Ya sujo kalau video aja oke. Lah sponsornya ngopo? Aku bilang sponsornya itu Bali High. Jadi nek rumong sepuluh mungkin saya salah itu ya beralkohol. Lah si Mas. Aku tak teko kanca-kancaku sini. Karena itu beralkohol. Saya mencoba menerapkan itu. Hubungannya dengan integritas buat saya, keimanan saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gak tahu kalau praktek di sini seperti apa. Mencoba menerapkan itu. Saya ngomong sama Pak Bejo, dan kalau saya panggil Bejo, dan bagus ya. Bejo panggil saya Gus. Nah aku panggil Bejo dan bagus ya. Nah misalkan den elek kan yang saya. Saya elek banget ya. Dan bagus ya. Dan ini den, ono cek ini piye ditompo ora den. Gus, nah aku derek jenengan. Nah misalkan iki ora ditompo ya ora apa-apa kalau itu ganti. Wah, adem kula. Teko sing gitar, kopi, wis Gus, sik aku manut awakmu sik. Pokoke ora usah ya apa. Teman-teman itu longgar. Nah, satu grup kan ada 5 orang nek pamben iki. 3 itu sudah tidak diambil. Ya udah saya putuskan, Mas, ora gitu ya, Mas. Ora usah dicukup Mas. Golek liyane wae. Padahal lama dia pengen ketemu sama kita, pengen dipentaskan di Surabaya. Pak nggak butuh waktu lama Pak, kalau nggak sehari besoknya itu saya telepon dari Jakarta. Telepon manajernya Timur dulu. Mas Panjit main beras tadi boleh, bisa. Kapan tanggal 1? Oh iso. Wong iki butuh gawean yo. Iso. Bisa Mbak. Longgar kok. Oh. Lah itu berapa Mbak? Waktu itu nuwun sewu dibayar 37,5 juta. Saya sama aku orang bersyukur dia bagus kalau raih koyo ngene kok ono sing bayar itu. Padahal yo kaya model becek LC 150 juta, caknan sing 250 ngoten manut alhamdulillah. Artinya kok secara nilai nek Surabaya kira-kira 18,5 tekan kono 37,5. Itu nembe dunia loh Pak. Nembe dunia belum akhirat. Belum akhirat. Maka dulu saya kalau pulau panjenengan Sudoyo mengedepankan nilai-nilai akhirat diaplikasikan dalam kehidupan dunia, maka yakinlah. Yakin. Saya merasakan itu karena saya itu pengamen. Jadi masalah gaji itu nunggu dawuh saka Gusti Allah ya. Pentas